Dan untuk membahasnya lebih lanjut terkait elektabilitas Baca Pres 2024, sudah terhubung bersama kami Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo, dan Kennedy Muslim, peneliti Indikator Politik Indonesia. Saya ke Mas Kennedy terlebih dahulu. Mas, dari hasil survei Indikator bisa Anda jelaskan lebih rinci terkait bahwa memang Ganjar Pranowo adalah Capres pilihan Jokowi? Ya, jadi Anissa, dari rilis survei yang kami lakukan hari Minggu kemarin, ini merilis hasil survei yang kita lakukan di akhir bulan Juni. Memang tampak ada pemulihan momentum ya bagi Capres Ganjar Pranowo terkait dengan basis pemilih Jokowi Maruf Amin di pemilu 2019 gitu. Jadi di pertanyaan survei kami memang selalu kita tanyakan siapa yang Bapak atau Ibu pilih sebagai presiden saat pasangan capres yang dipilih oleh Bapak atau Ibu ketika Pilpres 2019, dan ada pilihan Pak Jokowi Maruf Amin atau Prabowo Sandi ketika itu gitu. Jadi dari hasil analisa yang kami lakukan, data kami menunjukkan bahwa ada peningkatan di suara basis Jokowi Maruf Amin terhadap Capres Ganjar Pranowo. Dari survei bulan April itu masih di angka 37%, meningkat cukup tajam menjadi 49,3%. Sedangkan Pak Prabowo juga ada peningkatan di basis Jokowi Maruf Amin dari 24,7% menjadi 28,5%. Dan tentu ini menjadi momentum baru bagi Pak Ganjar untuk mengkonsolidasikan basis pendukung Jokowi di 2019. Selain itu juga ada pertanyaan terkait dengan kita tanyakan kepada responden siapa menurut persepsi mereka ya tokoh yang mampu melanjutkan kinerja pemerintahan Jokowi gitu. Nah, di sini pun juga kita melihat Pak Ganjar masih unggul ketimbang dua capres lainnya yang kita simulasikan, yakni Pak Prabowo dan Pak Anies. Pak Ganjar disebut oleh 39,5% responden bahwa ia merupakan capres yang paling mampu melanjutkan kerja pemerintah, melanjutkan program-program kerja pemerintahan Jokowi. Dan sedangkan Pak Prabowo di angka sekitar 33%. Jadi terpaut sekitar 6%, selisih yang mungkin cukup signifikan ya di atas margin of error gitu. Baik. Ya, silakan Mas Kennedy lanjut. Ya, terus terkait memang faktor Jokowi ini sudah kita pantau memang sangat krusial ya, karena dalam setiap pilpres itu kan selalu ada dua narasi yang berkembang dalam setiap pilpres, baik di Indonesia maupun di negara-negara demokrasi yang mengadakan pemilihan presiden secara langsung itu, yakni capres yang mengusung isu perubahan atau capres yang mengusung isu keberlanjutan gitu. Nah, di tengah kondisi di mana approval terhadap Presiden Jokowi ini sangat tinggi, mencapai dari berbagai lembaga survei yang merilis hasil survei mereka akhir-akhir ini, itu kisaran approval rating Pak Jokowi yang di angka 75 hingga 82% itu memang ini bisa dipastikan bahwa di Pilpres 2024 isu keberlanjutan jauh lebih unggul ketimbang capres yang mengusung isu perubahan gitu loh. Oleh karena itu peran endorsement Pak Jokowi di sini menjadi sangat krusial bagi dua menterinya yang saat ini mengungguli dari papan elektabilitas survei nasional kondisi elektoral saat ini gitu, yakni Pak Jokowi dan Pak Prabowo, di mana dari hasil simulasi kita yang survei tatap muka kita yang terbaru memang hanya terpaut sekitar kurang dari 2% atau masih dalam rentang selisih margin of error, di mana Pak Prabowo unggul hanya kurang dari 2% dari Pak Ganjar gitu. Baik, saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, hasil survei Indikator berarti menguatkan bahwa memang Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden pilihan Pak Joko Widodo. Tanggapannya? Ya, survei Indikator ini meyakinkan kita ya bahwa ternyata memang publik bisa mengidentifikasi Ganjar Pranowo sebagai orang yang paling bisa dipercaya, yang paling bisa diharapkan untuk melanjutkan menjadi suksesor pemerintahan Jokowi selanjutnya pasca Pak Jokowi 2 periode. Ada 49,3% pendukung Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar. Tapi
Tapi pertanyaannya apakah ini sudah cukup untuk menang? Saya pikir ini belum ya. Harus lebih tebal lagi pendukung Pak Jokowi untuk mendukung Ganjar. Menurut saya harus di angka 70-90% mendukung Pak Jokowi harus mendukung Pak Ganjar jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini. Ini kalau kita lihat setback ke belakang ya. Pada survei-survei sebelumnya, sebelum penundaan U20 itu, Ganjar selalu di atas. Pak Prabowo justru urutan ketiga, Anies urutan kedua. Ada kekecewaan terutama di Gen Z dan milenial ketika terjadi penolakan U20 itu dan memang kita batal sebagai tuan rumah sehingga terjadi penurunan. Tapi dari survei indikator ini menunjukkan, saya suka tadi diksi yang dipilih oleh Mas Kennedy bahwa ada pemulihan. Jadi ini semacam satu proses rebound. Orang kemudian melihat bahwa dalam dinamikanya selanjutnya ternyata ada pemulihan dukungan terutama di Gen Z dan milenial, bahwa ternyata urusan negara ini bukan hanya soal U20 aja, tapi banyak hal yang lebih besar, terutama soal pengentasan kemiskinan, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi kebutuhan lebih utama yang harus dipilih. Siapa kira-kira tokoh yang paling tepat menjalankan amanah itu, menuntaskan semua problem-problem kita itu. Dan sepertinya memang publik mulai melihat bahwa Ganjar lah yang bisa kita harapkan untuk menjadi pengganti Jokowi yang tepat, karena dari segala segi Ganjar yang paling identik. Style, karakter sama ya, asal partai juga sama, belusukannya juga sama, energik, sporty, jadi energinya besar, bisa diharapkan rajin turun ke bawah, mengontrol proses program pembangunan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi Ganjar lah yang punya itu. Calon lain saya pikir berbeda jauh karakternya dengan Pak Jokowi. Baik, saya kembali ke Mas Kennedy. Dari 70% approval rate terhadap Pak Presiden Joko Widodo, ini terbagi dua atau tidak? Gimana maksudnya, Anissa? Tadi Anda menyebutkan bahwa tingkat kepuasan akan Presiden Joko Widodo sangat tinggi. Dari sejumlah orang yang Anda survei, apakah ini dari 70% itu terbagi dua kepada Pak Ganjar dan Pak Prabowo? Jadi Anissa, memang belakangan Pak Jokowi mengirimkan sinyal yang agak kabur ya, terutama di publik terkait dengan presiden yang calon baca pres yang ia dukung gitu loh. Terkadang ia menunjukkan dukungannya kepada Ganjar, dan juga belakangan juga semakin intens mengajak Pak Prabowo berkeliling. Tapi ini menurut saya merupakan strategi dari Presiden Jokowi sendiri, dan memang kalau kita melihat dari analisa basis dukungan tersebut, di mana Pak Anies yang sebagai baca pres yang mengusung isu perubahan sebagai antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi saat ini, memang seperti membentur tembok gitu loh. Elektabilitasnya mentok di sekitar angka 20%, itu juga sangat konsisten dan linear dengan approval rating Pak Jokowi yang mencapai 80%, yang berarti yang tidak puas itu sekitar 20%, dan ini seperti menjadi batas ceiling bagi Pak Anies gitu. Oleh sebab itu, dukungan dari pendukung Pak yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi saat ini memang masih terlihat terbagi dua gitu, antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar gitu loh. Baik, saya ke Pak Yusuf. Apa yang harus dilakukan relawan dan tim ses Ganjar Pranowo untuk bisa mendapatkan semua tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo bahwa Ganjar Pranowo akan melanjutkannya? Anissa, ada dua hal yang menjadi penentu pemenangan siapa pemenang Pilpres kali ini. Yang pertama adalah dukungan Pak Jokowi. Tadi Mas Kennedy sudah menyebutkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi ini tinggi sekali, sampai di atas 80%. Maka endorsement Jokowi kepada Ganjar itu penting jika Ganjar ingin memenangkan pertarungan ini. Dan akhir-akhir ini makin jelas dukungan Presiden kepada Ganjar itu terlihat dengan simbolisasinya dari kehadiran Gibran yang terus mendampingi Ganjar berkampanye. Bahkan Gibran terakhir sudah memakai baju garis hitam putih yang menjadi atribut dalam kontestasi Pilpres yang dipakai oleh Ganjar kali ini, seperti dulu kotak-kotak dipakai oleh Pak Jokowi dalam Pilkada Jakarta. Yang kedua adalah penentunya adalah pemilih muda. Karena 52 bahkan 53% adalah populasi pemilih dalam
pemilu kali ini. Jadi Gen Z dan milenial sangat menentukan. Nah, dalam meraih dukungan mereka ini, saya pikir tidak hanya mengandalkan gimmick-gimmick komunikasi medsos yang inovatif, yang kreatif, tapi juga harus ada gagasan yang konkret menyangkut nasib mereka para Gen Z dan milenial ini. Dan kalau lihat dari survei, milenial dan Gen Z ini kan masalah yang mereka inginkan untuk dituntaskan adalah satu, lapangan pekerjaan, yang kedua adalah korupsi, kemudian soal kesejahteraan. Saya kira Ganjar harus sudah bicara soal 3 hal ini yang menjadi kebutuhan milenial, Gen Z, untuk harus dikasih gambaran ke mereka bahwa kalau Ganjar jadi presiden, ada masa depan yang lebih cerah, ada penciptaan lapangan kerja yang besar, ada pemberantasan korupsi yang betul-betul tegas dilakukan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Yusuf Lakaseng dan Mas Kennedy Muslim telah bergabung bersama kami di News Prime. Selamat malam.